Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dengan judul bentuk-bentuk perusahaan dan perusahaan negara. Tugas ini adalah tugas UAS pada program studi Akonsorsium mata kuliah Hukum Dagang. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya, guys. Pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam suatu bisnis terdapat faktor utama yang menjalankan bisnis pelaku bisnis tersebut, yaitu manusia sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Masyarakat memerlukan kehadiran bisnis di samping untuk menyediakan barang dan jasa, juga sebagai tempat untuk mencari pekerjaan. Kegiatan bisnis sangat membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan. Perusahaan tersebut merupakan suatu organisasi di mana sumber daya atau input dasar seperti bahan dan tenaga kerja dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa output kepada pelanggan. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba demi menjamin kelangsungan perusahaan tersebut, baik perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur. Nah, kegiatan bisnis ini meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli barang mentah sampai menjual barang jadi. Pedagang yang khusus melakukan pembelian dan penjualan merupakan jalur penghubung antara produsen dengan konsumen dan membantu produsen mengatasi masalah-masalah pada saat mencari konsumen serta pada saat pembeli mencari produsen. Nah, adapun rumusan masalah pada makalah kami yaitu yang pertama yaitu bagaimana bentuk perusahaan pekerjaan, bentuk perusahaan pengusaha serta pembantunya. Yang kedua, apa saja bentuk perusahaan dan perusahaan negara. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bentuk perusahaan jawatan, bentuk perusahaan umum, dan bentuk perusahaan perseorangan. Kemudian yang keempat, bagaimana penjelasan undang-undang tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN. Yang pertama itu bentuk perusahaan pekerjaan, bentuk perusahaan pengusaha serta pembantunya, bentuk perusahaan dan pekerjaan. Istilah perusahaan timbul setelah adanya aturan yang mengatur mengenai hukum perdagangan. Sebelum itu yang lazim adalah istilah perdagangan. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Secara umum, perusahaan dapat diartikan sebagai tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang maupun jasa, serta tempat berkumpulnya semua faktor produksi. Nah, pemerintah Belanda pada waktu membacakan Memori van Toelichting, rencana undang-undang Wetbik van Kopdel di muka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri. Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpendudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, pengertian perusahaan menurut para ahli, banyak ahli telah mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu menurut Profesor Willem LPA Molengraaf menyebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhafiz Ime. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Poin yang kedua, perusahaan, usaha serta pembantunya. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain apabila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan suatu perusahaan tersebut. Pengusaha menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja ialah sebagai berikut. A. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Poin yang kedua,
orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Poin yang ketiga, orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Misalnya pengusaha perseorangan yang setiap hari menjalankan makanan atau minuman dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Ia melakukan dengan sendiri tanpa ada yang membantu atau pegawai yang membantunya. Atau bukan ia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan di dalam perusahaannya karena kurang ahlinya dalam pekerjaan itu sendiri, hanya mempunyai modal untuk jalannya suatu perusahaan. Adapun pembantu-pembantu usaha, yaitu selain pengusaha ada juga istilah pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha adalah orang yang bekerja untuk membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendiri atau dapat dibantu oleh orang-orang lain, disebut pembantu-pembantu perusahaan. Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja. Dalam pengertian BW dan lazimnya juga dinamakan handelsbendienden. Dalam pengertian buruh juga dikutip dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pekerjaan butir 3 yang berbunyi, pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam golongan ini termasuk misal pelayanan, pemegang buku kasir, dan sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang letzheiber. Dalam pengertian BW, dalam golongan ini termasuk makelar komisioner. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Tominawa. Saya akan melanjutkan pemaparan makalah yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya Al-Ghifari Tutupo dan Mohzul Hafiz Ime. Saya akan memaparkan makalah yang rumusan masalah yang kedua, yaitu pengertian bentuk perusahaan dan perusahaan negara. 1. Pengertian bentuk perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan bertugas mengolah sumber-sumber ekonomi atau sering disebut juga faktor-faktor produksi. Sumber-sumber ekonomi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam manusia atau men, uang atau money, material atau materials, dan metode atau methods. Perusahaan dapat didefinisikan juga sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Dari definisi tentang perusahaan tersebut dapatlah dilihat adanya 5 unsur yang penting, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua produksi, yang ketiga ekonomi, keempat kebutuhan, dan yang kelima yaitu cara yang menguntungkan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, itu pengertian perusahaan negara.
Indonesia yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960. Perusahaan negara ini didirikan dengan peraturan pemerintah yang menjadi badan hukum sejak berlakunya peraturan perundangan yang bersangkutan, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960. Program umum pemerintah di bidang ekonomi serta dekret presiden pada 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyesuaikan organisasi alat-alat produksi dan distribusi kepada penyelenggaraan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin pemerintah merasa perlu mengadakan keseragaman dalam bentuk perusahaan-perusahaan negara. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Tambahan, pengertian perusahaan dapat juga dijumpai dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba sifat dan tujuannya tetap diurus melalui dan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Demikian paparan saya tentang rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang ketiga atau pembahasan yang ketiga dalam makalah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang cewek yang bernama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inam Belana Kusumawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentuk perusahaan jawatan, bentuk perusahaan umum, dan bentuk perusahaan perseorangan. Yang pertama, bentuk perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah badan usaha pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan umum atau public service. Usahanya bersifat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, tidak semata-mata mencari keuntungan. Modal berasal dari kekayaan negara yang dilimpahkan untuk departemen yang bersangkutan. Status pegawai adalah pegawai negeri. Contohnya Perjan Pengadaian atau sekarang Perum Pengadaian dan Perjan Kereta Api atau sekarang PT Kereta Api. Selanjutnya yang kedua, perusahaan umum atau Perum. Perum adalah badan usaha pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang penuh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan berdasarkan atas prinsip manajemen perusahaan yang baik serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Status pegawai adalah pegawai perusahaan Perum. Contohnya Perum Perumnas dan Perum DAMRI. Selanjutnya yang ketiga, perusahaan perseroan atau Persero. Persero merupakan bentuk BUMN yang didirikan pemerintah dalam rangka memupuk keuntungan. Keuntungan dalam arti memperoleh surplus atau laba dari hasil pelayanan berdasarkan pengolahan manajemen yang menguntungkan. Modal terbagi atas saham-saham atau lebih dari 50% milik pengusaha. Status pegawai adalah pegawai swasta. Contohnya PTPN, PT Garuda Indonesia Airways, dan PT Pelni. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kedudukan, tugas, dan wewenang Menteri BUMN. Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang ada saat ini diatur
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Beberapa tugas dan fungsi kementerian ini antara lain perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis dalam usaha milik negara. Awal dan pembinaan dalam usaha milik negara di Indonesia berada pada wewenang Kementerian Teknis dengan pembagian wewenang Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan BUMN. Sesi ini dimulai pada Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang perusahaan negara. Nah, itulah sedikit penjelasan yang keempat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, sekian dari itu paparan dari kelompok 6. Jangan lupa like dan komen, subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.